Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Apa kabar anak-anak peserta didik baru SMA Negeri 1 Dar Blandong? Saya ucapkan selamat kepada kalian menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Dar Blandong. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmah, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS bagi peserta didik baru tahun 2020 di SMA Negeri 1 Dar Blandong dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan beliau yang selalu menjadikan kita sehingga kita dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan yang buruk. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, maka ada istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, ya. Maka perkenankan saya di dalam kegiatan ini di MPLS peserta didik baru SMA Negeri 1 Dar Blandong, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang belajar efektif. Dan perlu mungkin kiranya kalian untuk mengenal saya. Ini profil pribadi saya. Nama saya Anang Setiawati, lahir di Mojokerto 14 Oktober tahun 1971, alamat RW 04 RT 04 RW 05 Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Mojokerto. Jadi yang kalian dari wilayah Jetis, mungkin Anda tahu daerah atau Desa Mojorejo. Riwayat pendidikan saya SDN Mojorejo, SMPN Jetis, SMAN 1 Puri Mojokerto, dan yang terakhir perguruan tingginya IKIP Surabaya. Kemudian pekerjaan saya sebagai pengajar atau guru mapel PJOK di SMA Negeri 1 Dar Blandong mulai tahun 2006 sampai sekarang. Status satu istri, kemudian 2 anak, semuanya laki-laki. Kemudian nomor HP, ya, mungkin ini perlu nomor HP. Nomor WA saya 085648530809. Sedangkan perlu Anda ketahui juga, nanti saya bertugas atau istilahnya tugas tambahan. Saya sebagai wali kelas di kelas 10 IPA 4. Jadi anak-anak nanti yang masuk di kelas 10 IPA 4, saya sebagai wali kelas kalian, ya. Baik anak-anak, itu tadi profil pribadi saya. Selanjutnya mari kita membahas tentang belajar efektif dan efisien, ya. Kenapa sih materi ini disampaikan dalam kegiatan MPLS? Kita tahu
belajar adalah kunci pokok dari kesuksesan seseorang. Ya. Jadi tanpa belajar tidak mungkin akan mendapatkan ilmu. Dan dalam hidup ini adalah perlu ilmu. Dan ilmu kuncinya adalah belajar. Sebelum kita bahas tentang belajar efektif lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu tentang pengertian belajar, ya. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap jenjang pendidikan. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap orang dengan tujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kemudian pengertian efektif. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperdulikan biaya yang harus atau dikeluarkan. Atau efektif sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jadi itu tadi pengertian belajar dan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut para ahli, pengertian belajar adalah proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan skill, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Itu menurut pemaparan ahli. Perlu kita siapkan agar kita bisa belajar dengan efektif. Yang pertama adalah doa, ya. Kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus selalu percaya bahwasanya dalam belajar efektif ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan atau beberapa tahapan, ya. Yang pertama adalah kita selalu berdoa, ya. Kita harus percaya bahwasanya dunia seisinya ini adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai makhluknya, kita harus selalu berdoa agar senantiasa diberi kelancaran dalam hidup kita ini. Sehingga tujuan yang kita capai, kita pelajari dapat lebih mudah masuk dan mudah dicerna oleh otak kita, ya. Kemudian yang kedua, tingkatkan minat dan mood belajar, ya. Jadi kita harus punya minat dan mood. Mood itu adalah perasaan di dalam hati, ya. Perasaan senang dan sebagainya sebelum belajar, ya. Jadi mood dan baik tujuannya agar kita dapat merasakan nyaman dalam atau selama berlangsungnya belajar, dan agar lebih fokus terhadap apa yang kita pelajari. Selanjutnya, ketiga adalah kondisi jasmani. Ya, ini penting. Jadi apapun yang kita siapkan, kalau kondisi jasmani kita tidak baik atau tidak sehat, atau misalkan sedang sakit, maka semuanya akan sia-sia, ya. Makanya kalau memang sedang sakit, kita harus
selalu memperhatikan kesehatan kita ya, dengan berobat ya, istirahat yang cukup ya. Itu agar tercipta atau kita dapat mendapatkan kondisi jasmani yang baik. Kalau kondisi jasmani kita baik, sehat, maka yang terjadi adalah kita bersemangat, bergairah untuk senantiasa belajar dan bekerja. Selanjutnya kondisi rohani ya. Jadi kesehatan itu tidak ada jasmani saja, akan tetapi kesehatan rohani ya. Kita jaga kesehatan rohani kita dengan memiliki ketenangan jiwa dan pikiran. Kita buang rasa benci, rasa dendam, takut, khawatir, cemas, iri hati dan sebagainya. Itu mari kita hilangkan dari kita ya. Marilah kita positive thinking kepada segala sesuatu. Suudzon itu tidak boleh, tidak baik ya. Kita harus selalu husnudzon ya, dalam agama seperti itu. Kemudian yang kita persiapkan adalah tempat. Nomor 5 adalah tempat. Ya, tempat harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Di sini tentang kebersihan ya, itu harus selalu dijaga ya. Kemudian kerapian ya. Kemudian yang perlu lagi adalah penerangan yang cukup ya, tidak boleh terlalu menyilaukan dan tidak boleh juga terlalu cahayanya redup, itu nggak boleh, jadi bisa merusak mata nanti. Nah, itu kita siapkan. Kemudian yang keenam adalah suasana belajar ya. Suasananya harus kondusif ya. Tempatnya harus tadi sudah nyaman, enak. Ya, kita ciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah waktu. Kapankah seseorang atau kita harus belajar? Apakah pagi, sore, siang, atau malam? Sebaiknya kita belajar sewaktu kondisi dan suasana yang memungkinkan. Tapi waktu belajar yang paling efektif adalah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur ya. Itu kalau kita belajar di rumah ya. Jadi tugas yang kita peroleh di sekolah ya, itu kita baca lagi, kita ulang sebelum tidur. Kemudian sudah bangun tidur, kita baca lagi, dan kita ke persiapan ke materi selanjutnya. Sehingga ada materi yang tidak atau belum kita pahami, nanti bisa kita tanyakan lagi kepada bapak atau ibu guru. Kemudian persiapan lagi adalah alat-alat. Alat-alat harus kita persiapkan dengan baik ya, tentunya mungkin kertas, ya, pulpen, dan sekarang itu ya kalau bila perlu kita persiapkan smartphone ya, kita belajar online ya, atau laptop ya kalau punya, itu dipersiapkan dengan baik. Tentunya semuanya ada konsekuensinya ya. Kalau kita pakai smartphone, tentunya kita juga perlu biaya. Kemudian dalam belajar diperlukan strategi belajar yang efektif dan efisien. Tadi harus punya persiapan-persiapannya ya, persiapan belajar yang efektif. Sekarang adalah strategi belajar. Yang pertama strateginya adalah buat suasana belajar yang nyaman. Ya, itu kunci utama. Jadi suasana belajar itu harus nyaman. Kalau kita nggak suka atau
tidak nyaman di dalam belajar, misalkan belajar di sekolah ya, tentu akan berpengaruh nanti dalam hasil. Kita sudah nggak suka, nah itu pengaruhnya besar sekali. Makanya suasana itu harus kita bangun, ya, kita bangun dengan suasana nyaman. Tapi kalau belajar di rumah mungkin kita untuk dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau kita belajar di sekolah tentunya hal itu tidak boleh. Kita harus mengikuti tata cara pembelajaran di sekolah. Kemudian strateginya adalah merangkum pokok pembelajaran. Jadi kita harus tahu intisari dari pembelajaran tersebut, kemudian kita catat ya, itu sangat penting sehingga kita mudah dapat memahaminya. Selanjutnya adalah belajar bersama. Jadi intinya ada mungkin kalian suka belajar sendiri ya, akan tetapi lebih baik itu belajar bersama atau belajar berkelompok. Karena dengan berkelompok kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Ada kesulitan kita bisa diskusi, sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan mudah ya. Akan tapi jangan lupa dalam kondisi pandemi ini kita selalu jaga jarak ya, selalu pakai masker dan sebagainya ya. Protokol kesehatan harus kita selalu perhatikan kalau kita melakukan belajar bersama. Itu anak-anak ya. Kemudian belajar dengan praktek. Ya, itu penting. Jadi kita tidak hanya membayangkan. Jadi kalau kita belajar dengan praktek itu lebih mengena nantinya. Lebih efektif ya. Kemudian belajar rutin, jangan borongan ya. Rutin sedikit-sedikit, mungkin 10 menit atau 15 menit, 30 menit. Itu tapi rutin. Kita jangan borongan semalam ya. Jadi materi 1 semester diborong semalam ya. Bayangkan otak kita bisa nggak kuat ya memorinya. Dan yang perlu, memang kemampuan seseorang itu adalah beda-beda ya. Kita perlu membuat catatan, kemudian ditaruh di tempat-tempat tertentu ya, sehingga mudah dibaca, mudah diingat dan sebagainya. Misalkan rumus-rumus matematika, kimia, fisika ya, itu yang susah itu biasanya dibuat catatan, kemudian kita tempelkan mungkin di balik pintu atau di sebelahnya pintu, sehingga kita mudah melihatnya. Hingga kita kalau setiap hari terlihat terus, terbaca terus, saya yakin yang punya kemampuan mengingatnya agak lemah akan bisa terpatri dengan baik atau tersimpan dengan baik. Ada pepatah mengatakan air menetes di batu ya, lambat laun walau sekeras apapun batunya akan hancur ya. Ya ibaratnya gitu. Sededer-dedernya otak seseorang kalau kita belajar terus-menerus dengan rutin, saya yakin akan terpatri dengan baik. Kemudian mengerti ya. Kalau kita memahami pelajaran, kita harus mengerti, bukan menghafal. Kalau menghafal itu mudah lupa ya. Jadi kita pahami dengan baik, itu lebih baik daripada menghafalnya. Kalau menghafal mungkin 1 hari 2 hari kita bisa lupa, tapi kalau kita mengerti makna dari pembelajaran itu akan teringat terus.
Ya, itu tadi ya strategi belajar efektif. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran ini tentang materi belajar efektif, perlu saya sampaikan tugas ya. Jadi setiap materi ini ada untuk MPLS ini ada tugas yang kalian kumpulkan. Nanti pengumpulannya adalah di grup wali kelas masing-masing ya. Nanti kalian dibentuk di setiap kelas ini dibentuk grup. Nanti tugasnya dikumpulkan, diupload di grup WA tadi. Tugas materi belajar efektif adalah sebagai berikut. Tugasnya gampang ya anak-anak ya. Cuman kalian membuat program belajar yang efektif ya. Ya sesuai dengan kondisi kalian masing-masing di tempat ya di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi tugasnya, jadi kalian membuat program belajar yang efektif selama 1 minggu gitu ya. Selama 1 minggu kalian buat programnya belajar yang baik itu bagaimana ya, efektif yang bagaimana. Kerjakan di kertas kerja, kemudian difoto, selanjutnya diupload di grup WA masing-masing kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.